Sudirman ini bahkan mengatakan, ya udah nggak apa-apa, nanti kamu setelah gitu-gitu sedekah aja, kamu bersih lagi kok, suci lagi. Itulah yang diajarkan Sudirman kepada anak-anak panti, Lur. Bahkan mereka juga dipaksa untuk melakukan tindakan tidak senonoh tersebut kepada sesama teman mereka. Hai Lur, welcome back to my channel and thanks for clicking on this video. Pembahasan kita kali ini agak berat nih Lur, bahkan aku harus jeda dulu, minum dulu, kontrol emosi lagi, karena dari tadi kebanyakan emosinya daripada informasinya. Karena di kasus ini melibatkan anak-anak di bawah umur, pelaku yang berkedok agama, dan terjadi di tempat yang kita anggap tempat berlindung yang paling aman, nyaman bagi anak-anak terlantar daripada mereka hidup di jalanan gitu. Tapi ternyata Panti Asuhan Darussalam An-Nur Kota Tangerang ternyata jadi sumber penderitaan bagi anak-anak panti ini Lur, di mana mereka menjadi korban tindak sodom, penyimpangan seksual yang dilakukan oleh pemilik juga pengasuh di panti tersebut. Dan ini bukan terjadi dalam kurun waktu 1 atau 2 bulan Lur, melainkan bertahun-tahun. Ada juga korban yang baru berani speak up setelah dia jauh dari para pelaku, setelah dia keluar dari panti asuhan tersebut Lur. Ada juga yang digilir bahkan sampai mengalami kerusakan, mohon maaf, di bagian anus korban. Nah, aku akan menyebut kata dikerjain aja ya, untuk menyebut tindakan yang tidak manusiawi, tidak senonoh para pelaku terhadap anak-anak panti ini. Ya, biar lebih enak aja kita nyebutnya. Nah, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Terus kita bahas. Sebelumnya aku akan bahas sedikit latar belakang dari Panti Asuhan Darussalam An-Nur ini Lur, di mana panti ini sudah berdiri sejak tahun 2006 di daerah Kunciran Indah, Kota Tangerang. Nah, selama bertahun-tahun juga para pelaku sudah menjalankan aksinya ngerjain anak-anak panti tersebut. Dan aksi para pelaku ini luput dari pengawasan warga setempat Lur. Ya, karena sepenglihatan warga juga sepengetahuan mereka, panti ini sudah dikenal baik sebagai panti yang menerima anak-anak terlantar, bukan cuma anak-anak yatim piatu. Ada juga anak-anak yang punya background keterbatasan ekonomi orang tuanya, mereka terima, mereka rawat, mereka jaga untuk mereka besarkan di panti tersebut Lur. Selain itu, anak-anak di panti tersebut juga tampak terawat gitu, nggak pernah kelihatan dekil, kumal gitu. Nah, jadi karena itulah membuat warga-warga setempat itu nggak pernah berpikiran buruk telah terjadi sesuatu hal yang menyimpang seperti ini di panti tersebut. Panti ini didirikan dan dipimpin oleh Sudirman Lur, yang juga bertindak sebagai pengasuh dan guru di sana, di mana dia biasa dipanggil dengan panggilan Abi Sudirman oleh anak-anak panti tersebut. Dan dia benar-benar berhasil menyembunyikan penyimpangan yang terjadi di panti tersebut dengan sangat rapi. Makanya orang-orang di luar panti, orang-orang yang tidak tahu menahu tentang kasus ini, berhasil tertipu dan berpikir bahwa panti tersebut sudah berjalan sesuai fungsinya, sesuai tujuan sosialnya. Selain itu Lur, panti asuhan ini juga cenderung tertutup dari warga sekitar, dengan gerbang yang cuma terbuka saat ada donatur, anak-anak panti yang jarang bersosialisasi dengan warga setempat, dan lebih banyak menghabiskan waktu di dalam panti untuk menjalankan rutinitas sehari-hari layaknya panti asuhan pada umumnya lah. Nah, meskipun beberapa warga ngerasa aneh, cuma mereka nggak berpikir negatif dengan anggapan ya mungkin itu cara para pengurus panti untuk menjaga fokus anak-anak pada pendidikan agama dan mencegah rusaknya moral anak dari pengaruh luar. Sudirman sendiri awalnya guru ngaji paruh waktu Lur, kayak guru ngaji yang ngajar sore gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, anak didiknya ini mulai rame. Semenjak itulah nih, dia membangun Yayasan Darussalam An-Nur. Selain itu, dia juga berhasil memikat para donatur untuk mendanai pantinya Lur. Walaupun sebenarnya nih ya, Sudirman juga bohong soal status anak panti yang dikatakan bahwa mereka anak yatim piatu. Padahal sebenarnya mereka tuh masih punya orang tua, tapi dititip di panti tersebut karena keterbatasan ekonomi. Nah, selain itu, Sudirman ini juga nipu donatur dengan janji bakal nyekolahin anak-anak. Tapi ternyata cuma sebagian yang disekolahin, itu pun yang mereka anggap anak kesayangan, atau dengan kata lain, sering mereka pakai. Kalau dilihat dari luarnya, dari tampilan luarnya, kelihatan banget buat kita orang awam nih kalau Sudirman ini kayak agak, mohon maaf, boti-boti gitu Lur ya. Tapi kalau berdasarkan keterangan dari orang-orang terdekatnya, Sudirman ini dikenal sebagai pribadi yang baik, taat ibadah, sering ngingetin ibadah sunnah, aktif juga di kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, citra baik yang dibangun oleh Sudirman inilah Lur, yang berhasil menghipnotis orang-orang, menipu orang-orang terdekat dia terutama, untuk tidak berpikir negatif bahwa dia ini punya perilaku menyimpang, termasuk kelainan seksual tersebut.
Selain itu, Lur, Sudirman ini juga sering mempublikasikan di media sosialnya kegiatan dia bersama anak-anak panti. Kayak momen mereka lagi jalan-jalan atau momen mereka di acara keagamaan. Nah, dari video tersebut juga kelihatan mereka semua happy, kayak nggak ada yang salah. Ya, namanya juga sosial media, pasti ngeliatin yang manis-manisnya daripada yang sebenarnya. Sampai akhirnya terungkaplah kebiadaban Sudirman dan dua pengasuh lainnya, Lur, tepatnya pada bulan Mei 2024 saat Dean Davis yang tidak lain adalah teman baik Sudirman yang udah temenan dari SMA lah, nerima DM Instagram dari seorang anonim yang menginformasikan bahwa telah terjadi pelecehan oleh pemilik dan pengurus panti terhadap anak-anak tersebut. Nah, dia juga meminta nih bahwa panti asuhan Darussalam juga semua pengurus yang terlibat untuk berhenti ngerjain anak-anak panti. Saat menerima informasi tersebut, Dean Davis ini sangat-sangat ragu dengan kebenaran informasi tersebut, Lur. Ya, seperti yang aku bilang dari awal, Sudirman ini benar-benar sangat rapi menyembunyikan perilaku menyimpangnya. Bahkan karakter baik yang dia bangun dari karakter pribadinya ini berhasil bikin orang buat mikir dua kali, bahkan berkali-kali malah. Kalau dia ini adalah pelaku perilaku menyimpang, ibarat kata nggak mungkin deh. Dia ini kan sholat 5 waktu. Ibadah sunnahnya rajin banget, aktif tuh dia di kegiatan keagamaan. Selama ini aku lihat dia baik kok sama anak-anak panti, nggak mungkin lah. Makanya si Dean Davis ini sempat ngerespon si pengirim dengan agak jutek, agak judes gitu lah. Berkata, kamu hati-hati ya, jangan fitnah. Saya tahu betul siapa itu Sudirman. Saya kenal dekat sama dia dari SMA. Saya juga dekat dengan anak-anak panti tersebut. Bahkan proses berdirinya panti itu saya tahu betul. Jadi kamu jangan sembarang ngomong. Nah, mendengar respon dari Dean Davis ini, si pengirim berhasil nih meyakinkan bahwa apa yang dia sampaikan ini adalah fakta sebenarnya, bukan fitnah. Dia ceritakanlah semuanya, mulai dari kronologi awalnya gimana, modus para pelakunya siapa, termasuk siapa pelaku dan siapa korbannya. Walaupun informasi ini sangat mengejutkan mereka, Lur, tapi mereka nggak tinggal diam aja. Nah, dari sinilah nih, orang-orang terdekat Sudirman yang udah tahu mengenai desas-desus ini, mulai mengumpulkan satu persatu bukti juga pendekatan terhadap anak-anak panti yang terindikasi sebagai korban untuk berani speak up. Sampai akhirnya kasus ini dibawa ke kantor kepolisian tepatnya tanggal 2 Juli 2024 dengan rincian 4 anak dan 3 dewasa, Lur. Salah satunya berinisial RK yang masih berusia 16 tahun. Pemeriksaan kasus ini cukup terhambat, Lur, ya, karena butuh waktu bagi para korban untuk bisa benar-benar mengendalikan traumatis mereka agar mereka bisa menceritakan kembali apa yang telah mereka alami. Nah, sampai akhirnya polisi pun melakukan visum terhadap para korban dan dari hasil visum inilah kasus ini kemudian ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan. Polisi pun melakukan pemanggilan nih, Lur, kepada terduga pelaku yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, di mana dua tersangka yaitu Sudirman 49 tahun sebagai ketua yayasan dan Yusuf Baktiar yang juga berprofesi sebagai pengasuh di panti tersebut berhasil diamankan, sementara satu tersangka lainnya yaitu Yandi Supriyadi berusia 28 tahun masuk dalam daftar DPO alias buron. Nah, dari proses penyelidikan ini juga terungkap jumlah korban yang mencapai 30 orang lebih dengan kisaran umur antara 10 sampai 22 tahun, di mana kejadiannya sudah berlangsung bertahun-tahun. Sebelumnya pernah terjadi juga pelecehan yang terjadi terhadap perempuan inisial F, sukarelawan pengajar bahasa Arab di panti tersebut, Lur, dengan dalih perjodohan. Jadi awalnya si F ini kayak dijodoh-jodohin lah gitu sama Sudirman ke salah satu pengasuh di panti tersebut. Nah, kemudian di salah satu momen nih saat mereka lagi muncak bareng, si F ini diajak ke kamar dan kamar tersebut dikunci. Di mana di dalam kamar tersebut ada Sudirman, juga salah satu pengasuh, juga termasuk si F, dan di sanalah si F dipaksa melakukan adegan tidak senonoh tersebut, sementara Sudirman merekam adegan tersebut, Lur. Nah, diketahui juga bahwa Sudirman ini punya kebiasaan atau punya hobi nonton film dewasa, jadi kuat dugaan nih, di handphone Sudirman kemungkinan banyak bukti-bukti lain terkait apa yang sudah dia lakukan. Dari informasi yang beredar juga, Lur, sudah pernah ada isu mengenai Sudirman yang homoseksual, cuma saat itu belum ada korban yang berani speak up, makanya kurang bukti untuk mengungkap kasus ini walaupun desas-desusnya udah rame banget. Dari pemeriksaan polisi juga, Lur, terungkap ternyata dua pengasuh yang jadi pelaku ini dulunya adalah korban Sudirman yang kemudian jadi predator bagi anak-anak panti lainnya dengan anggapan ya sayang aja gitu kalau anak-anak panti tersebut kemudian nanti diambil gitu aja sama orang tuanya, makanya minimal jadi alat kesenangan mereka dulu gitu, Lur. Bahkan nih salah satu pelaku ini
punya adik juga di panti tersebut, dan ketika tahu adiknya jadi korban Sudirman, dia ini dengan entengnya ngerespon kayak, ya saya udah duga sih Pak, adik saya juga pasti kena. Gila banget sih ini. Ini udah kayak jadi mata rantai pedofil gitu nggak sih? Entah apakah dua pengasuh ini setelah jadi korban Sudirman tiba-tiba mereka punya rasa penyimpangan yang sama seperti Sudirman, atau itu merupakan pelampiasan bentuk kemarahan mereka yang tidak mereka lepaskan kepada Sudirman saat mereka jadi korban. Tapi ini benar-benar gila. Ini lebih parah dari P. Diddy, Puff Diddy, Love, dan segala macam yang terjadi kasus di luar sana. Dari pemeriksaan anak-anak yang jadi korban, Lur, diperolehlah keterangan bahwa Sudirman ini dan pengasuh lainnya menjalankan aksi mereka dengan berbagai modus. Ada yang awalnya disuruh bersih-bersih kamar Sudirman, ada yang awalnya disuruh mijitin Sudirman, ada juga yang diiming-imingi uang, handphone, dan segala macemnya. Bahkan kasihannya lagi, Lur, ada salah satu korban yang dikerjain saat dia lagi istirahat karena sakit. Selain itu, ada juga korban yang paginya untuk pertama kalinya dia dikerjain Sudirman, lalu setelah zuhur dia jadi korban pengasuh lainnya, Lur. Bahkan tindakan para pelaku ini terjadwal, Lur. Ibarat kata Senin gilirannya Sudirman pakai siapa, nanti Rabu siapa pakai siapa, terus Minggu siapa pakai siapa. Jadi mereka bergantian per minggunya, Lur. Nah, kalaupun ada anak-anak yang pas mereka mau pakai, anak ini lagi tidur atau pura-pura tidur, mereka ini nggak segan-segan, nggak mau tahu, gendong anak tersebut, mereka bawa ke kamar Sudirman untuk mereka kerjain. Bahkan ada korban yang sampai dipakai 3 kali dalam seminggu dengan orang yang berbeda-beda. Makanya korban ini benar-benar ngerasa kayak dia udah nggak manusia, dia tidak dimanusiakan. Karena itulah butuh waktu lama bagi pihak kepolisian untuk menunggu kesiapan mental dan psikis para korban ini untuk bisa kembali menceritakan apa yang sudah mereka alami. Lebih dari itu, Lur, ternyata Sudirman ini juga mengajarkan kepada anak-anak panti untuk menormalisasi penyimpangan sesama jenis, bukan sebatas pelukan ya. Kalau laki-laki sama laki-laki pelukan adalah hal yang normal selagi kalian nggak bermaksud lain ya. Tapi ini sudah masuk ke sentuhan intim dan itu dianggap normal. Sudirman ini bahkan mengatakan, ya udah nggak apa-apa, nanti kamu setelah gitu-gitu sedekah aja, kamu bersih lagi kok, suci lagi. Itulah yang diajarkan Sudirman kepada anak-anak panti, Lur. Bahkan mereka juga dipaksa untuk melakukan tindakan tidak senonoh tersebut kepada sesama teman mereka. Nah, mirisnya lagi nih, dari sekian banyak anak-anak yang jadi korban di panti tersebut, ada yang ngalamin traumatis berat, tapi ada juga yang ngerasa, mohon maaf, enak saat melakukan penyimpangan tersebut, Lur. Jadi dengan kata lain, apa yang sudah dilakukan oleh Sudirman dan para pengasuh ini menimbulkan benih-benih predator di kemudian hari. Nah, mereka yang jadi korban ngerasa enak ini bisa aja nanti jadi predator di masa depan kalau psikologis mereka tidak ditangani dengan baik, Lur. Terungkapnya kasus ini, Lur, juga mengungkap fakta bahwa Panti Asuhan Darussalam An-Nur ini tidak memiliki izin. Dengan kata lain, panti tersebut tidak terdaftar sebagai yayasan di Dinas Sosial Kota Tangerang. Dan sejauh ini, anak-anak yang ada di panti tersebut juga para korban sudah dalam naungan Dinas Sosial setempat, di mana para pelaku dijerat dengan pasal tindak pidana kekerasan seksual dan atau perbuatan cabul terhadap anak. Sayangnya belum ada hukum perundangan yang mengatur kebiri bagi para pelaku pelecehan terhadap sesama jenis, Lur. Walaupun mungkin sama seperti kalian, banyak yang berharap kebiri adalah hukuman yang paling pantas untuk para pelaku di kasus ini, mengingat apa yang sudah mereka lakukan ini bukan cuma merusak mental dan masa depan anak-anak, tapi juga sudah menimbulkan benih-benih predator di masa depan. Seperti yang kita ketahui bahwa ada yang mengalami traumatis, tapi juga ada yang menikmati saat mereka dikerjain atau melakukan aktivitas penyimpangan tersebut. Nah, kasus ini, Lur, juga berdampak serius nih pada kepercayaan masyarakat, terutama para orang tua terhadap institusi pendidikan agama seperti pondok pesantren, di mana mereka mulai meragukan keamanan dan kenyamanan anak-anak mereka di tempat-tempat tersebut. Ya, karena kita lihat sendiri, tempat yang paling baik yang seharusnya menjadi tempat perlindungan ternyaman, ternyata menjadi sumber tindak kejahatan, sumber traumatis, sumber penderitaan anak-anak, di mana seharusnya di tempat itu anak-anak mendapatkan perlindungan yang terbaik,
jauh dari tindak kriminal, bukan malah sebaliknya. Kalau kita lirik ke belakang, sebenarnya ada banyak kasus-kasus serupa di mana para pelaku menjadikan agama sebagai kedok dalam menjalankan aksinya, Lur. Jadi mari jadikan kasus ini sebagai pembelajaran untuk terus berkomunikasi dan memantau adik-adik kita yang saat ini sedang menempuh pendidikan agama, jangan sampai mereka jadi korban doktrin seperti yang telah terjadi di kasus-kasus sebelumnya. Oke Lur, dan terima kasih udah dengerin ceritaku sampai selesai. Like video ini kalau kamu suka, subscribe juga channel ini, dan aku juga mau dengar komentar kamu tentang kasus ini. Komen di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.